Oke, kita kembali lagi. Di depan kita sekarang ada bahan yang seru banget nih dari Anda. Ini dari transkrip video YouTube dan klaimnya, wah nggak main-main. Nggak main-main sama sekali. Kanada, yang kita tahu sekutu nomor satunya Amerika, dibilang berkhianat dan main mata sama Tiongkok. Dan narasinya itu dibuat sangat dramatis ya dalam sumber ini, seolah-olah ini pergeseran lempeng geopolitik. Perdana Menteri Kanada terbang ke Beijing, bikin kesepakatan besar, dan di Washington, Donald Trump disebut mengamuk. Mengamuk ya? Iya, ini dibingkai sebagai tanda kalau Kanada itu lagi ninggalin aliansi lamanya dan merapat ke apa yang disebut sumber ini sebagai tatanan dunia baru di bawah Tiongkok. Benar-benar dramatis. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar narasi ini, tentunya berdasarkan sumber yang Anda berikan. Apa sih isi kesepakatannya sampai bisa dibilang pengkhianatan? Kenapa ini terjadi? Dan apa sebetulnya pertaruhan yang sebenarnya di balik semua ini? Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang menarik di sini itu gimana sumber ini mengubah sebuah, katakanlah perjanjian dagang biasa, menjadi cerita tentang runtuhnya sebuah aliansi. Padahal aliansi ini kan udah puluhan tahun terjalin ya. Iya ya. Menurut materi Anda, ini bukan cuma soal tarif impor-ekspor. Ini menyentuh isu yang jauh lebih dalam. Kepentingan nasional yang mendesak, pertarungan untuk menguasai industri otomotif yang nilainya puluhan kuadriliun, dan bahkan ada perang propaganda yang cerdik. Kita akan lihat gimana semua kepingan ini saling nyambung. Oke, kita mulai dari awal ceritanya. Perdana Menteri Kanada yang di sumber ini disebut Carney terbang ke Beijing. Sumber ini menggambarkannya bukan kayak kunjungan kenegaraan biasa, tapi sebagai momen di mana Kanada bertekuk lutut. Bahasanya kuat sekali ya. Kuat banget. Bahkan ada istilah upeti yang dipakai. Seolah-olah Kanada datang bawa persembahan untuk kaisar baru. Apa sebenarnya upeti ini? Nah, upeti itu adalah inti dari kesepakatannya. Mari kita perinci ya berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Ada dua arus perdagangan utama yang dirombak total. Yang pertama, dan ini yang paling bikin Washington panas, adalah soal mobil listrik atau EV dari Tiongkok. Oke. Sebelumnya, atas tekanan AS, Kanada itu menerapkan tarif impor 100% untuk EV Tiongkok. Tunggu, 100%. Itu kan sama aja bilang jangan coba-coba jualan di sini, tembok yang tinggi banget. Tepat. Nah, dalam kesepakatan ini, tembok itu, diruntuhkan. Tarif 100% itu dipangkas habis-habisan menjadi cuma 6,1%. Wow. Ini bukan sekedar diskon, ini kayak membukakan pintu garasi lebar-lebar. Sumber ini menyebutkan kalau langkah ini langsung membuka jalan bagi sekitar 49.000 unit EV Tiongkok untuk masuk ke pasar Kanada. Kebetulan ini sejalan juga dengan program dekarbonisasi mereka. Gila, dari 100% jadi 6%, perubahan yang luar biasa drastis. Tentu ada imbalannya kan? Tiongkok nggak mungkin ngasih ini gratis. Apa yang Kanada dapat? Tentu saja, imbalannya adalah arus perdagangan kedua, yaitu produk Kanada ke Tiongkok. Nah, di sini komoditas utamanya adalah minyak kanola. Minyak kanola? Iya, tarif impor Tiongkok untuk minyak kanola Kanada yang tadinya setinggi 84%, dipotong jadi cuma 15%. Selain itu, ekspor produk laut Kanada kayak lobster dan udang juga dipermudah aksesnya ke pasar Tiongkok yang sangat besar. Jadi ini pertukaran yang jelas ya. Tiongkok dapat akses pasar untuk produk teknologinya, mobil listrik. Sebagai gantinya, Kanada mengamankan pasar ekspor untuk produk agrikultur andalannya. Sepintas ini kelihatan kayak deal dagang yang wajar. Kelihatannya begitu. Tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul. Tunggu. Minyak kanola. Apa istimewanya minyak ini sampai Kanada berani bikin gara-gara sama tetangganya yang sebesar Amerika? Nah, ini adalah kunci untuk memahami kalkulasi domestik pemerintah Kanada menurut sumber ini. Sumber tersebut bikin perbandingan yang bagus banget biar kita paham skalanya. Bagi Kanada, kanola itu sama pentingnya kayak kelapa sawit bagi Indonesia. Oh, oke. Kalau perbandingannya kelapa sawit, langsung kebayang. Ini bukan cuma soal bisnis beberapa perusahaan besar. Tepat sekali. Ini soal hajat hidup orang banyak. Sumber ini menyajikan angka-angka untuk menunjukkan betapa masifnya industri ini. Industri kanola di Kanada itu secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan lebih dari 200.000 orang. Wow, coba bayangkan, itu populasi satu kota menengah. Lalu lihat dampak ekonominya.
Total nilai gaji tahunan yang dihasilkan dari industri ini aja mencapai 277 triliun rupiah. 277 triliun rupiah. Itu baru dari gaji pekerjanya. Belum termasuk keuntungan perusahaan, logistik, dan lain-lain. Betul. Kalau dihitung keseluruhan rantai bisnisnya, dari petani, pengolahan, logistik, sampai penjualan, nilainya mencapai 738 triliun rupiah per tahun. Ini industri raksasa. Oke, jadi jelas ini bukan main-main. Iya. Jadi saat Tiongkok menutup pasarnya dengan tarif 84%, itu bukan cuma angka di atas kertas. Itu artinya ada ratusan ribu pekerjaan dan ratusan triliun rupiah yang terancam. Ini yang disebut sumber sebagai kepentingan nasional yang nggak bisa diabaikan. Jadi, pemerintah Kanada dihadapkan pada pilihan yang sulit banget. Di satu sisi ada aliansi puluhan tahun dengan AS, tapi di sisi lain ada ratusan ribu warganya yang nasibnya di ujung tanduk. Kalau dilihat dari kacamata ini, keputusan mereka jadi lebih masuk akal ya. Ini bukan soal pengkhianatan, tapi soal bertahan hidup secara ekonomi. Dan sumber ini juga mengangkat satu poin perbandingan yang menurut saya sangat provokatif soal canola. Gimana tuh? Disebutkan bahwa untuk menghasilkan 1 juta liter minyak, perkebunan canola itu butuh 1.300 hektar lahan. Sementara itu, kelapa sawit cuma butuh sekitar 250 hektar untuk jumlah minyak yang sama. Oh, jauh sekali bedanya? Jauh. Narasi dalam sumber ini menggunakan data itu untuk berargumen bahwa isu deforestasi yang sering dialamatkan ke negara-negara produsen sawit sebetulnya juga terjadi dalam skala yang jauh lebih besar di Kanada untuk canola, tapi jarang sekali dibicarakan. Kita udah paham motivasi domestik Kanada. Sekarang bagaimana reaksi Washington? Sumber ini menggambarkannya sebagai kemarahan total. Betul. Reaksinya cepat dan keras. Menteri Transportasi AS dikutip langsung menyebut langkah Kanada ini sebagai kesalahan strategis besar dan memperingatkan kalau mereka bakal menyesalinya. Wah, langsung ancaman ya? Langsung. Pemicu utamanya secara resmi adalah karena Kanada dianggap melanggar kesepakatan informal tahun 2014. Saat itu, kedua negara setuju untuk sama-sama memasang tembok tarif 100% untuk mobil Tiongkok. Tujuannya ya untuk melindungi industri otomotif Amerika Utara. Jadi dari sudut pandang AS, Kanada ini kayak berkhianat dalam sebuah fakta pertahanan ekonomi. Mereka membocorkan benteng yang seharusnya mereka jaga bersama. Persis. Tapi konflik ini nggak berhenti di level pernyataan pejabat. Sumber ini menyoroti adanya babak baru yang sangat menarik. Perang propaganda. Perang propaganda? Iya, pemerintah Kanada rupanya udah mengantisipasi reaksi keras ini dan menyiapkan semacam serangan balasan. Serangan balasan dalam bentuk apa? Bukan tarif juga kan? Bukan. Jauh lebih cerdik. Menurut sumber ini, pemerintah Kanada menganggarkan dana yang nggak sedikit. 75 juta dolar atau setara 1,3 triliun rupiah. Tunggu, 1,3 triliun rupiah untuk apa? Untuk meluncurkan sebuah kampanye iklan besar-besaran di Amerika Serikat. Wow! Buat kampanye iklan di negara tetangga. Dan apa isi iklannya? Pasti bukan promosi pariwisata. Sama sekali bukan. Ini yang paling brilian sekaligus provokatif. Alih-alih bikin iklan biasa, mereka mengambil potongan-potongan klip video dari pidato mantan Presiden AS dari Partai Republik, Siapa? Ronald Reagan. Isinya adalah kutipan-kutipan Reagan yang bicara tentang pentingnya perdagangan bebas, bahaya proteksionisme, dan gimana tarif dagang itu cuma akan menyakiti rakyat Amerika sendiri. Wow, itu langkah yang luar biasa berani. Menggunakan ikon konservatif dan pahlawan Partai Republik untuk menyerang kebijakan seorang presiden dari partai yang sama, yaitu Donald Trump. Benar. Pesannya kayak bilang, hey, lihat, bahkan idola kalian sendiri nggak akan setuju dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Ini kan serangan psikologis langsung ke basis pendukungnya Trump. Tepat. Ini manuver politik tingkat tinggi. Mencoba memecah opini publik di dalam negeri lawan dengan menggunakan simbol mereka sendiri. Dan tentu saja, ini bikin Trump makin marah. Bagaimana reaksi Trump terhadap iklan itu? Menurut sumber ini, reaksinya keras banget. Dia nuntut agar iklan itu segera ditarik, menyebutnya sebagai kebohongan dan penyajian fakta yang menyesatkan. Ancamannya pun naik level. Oh ya? Dia mengancam akan memberlakukan tarif balasan tambahan sebesar 10% untuk semua produk Kanada yang masuk ke AS.
Jadi situasinya benar-benar memanas. Dari perang dagang di pelabuhan, jadi perang propaganda di layar televisi. Oke, jadi kita punya AS yang mengamuk, Kanada pasang iklan Ronald Reagan, dan Trump mengancam tarif balasan. Ini semua terasa. Berlebihan kalau cuma gara-gara minyak canola. Menurut sumber ini, canola dan iklan itu cuma asapnya. Api yang sebenarnya jauh lebih besar kan? Tepat. Sumber ini berargumen bahwa semua itu cuma pengalih perhatian. Atau paling enggak, cuma gejala dari penyakit yang jauh lebih besar. Apinya adalah sesuatu yang nilainya ribuan kali lipat lebih besar dari industri canola. Nah, inilah inti dari keseluruhan analisis dalam sumber yang Anda berikan. Pertarungan sesungguhnya adalah untuk memperebutkan pasar otomotif Amerika Utara. Nah, ini dia, the real price. Seberapa besar memang pasar ini? Sumber ini ngasih angka yang bakal bikin kita paham kenapa Washington rela mempertaruhkan hubungan baik dengan sekutu terdekatnya. Pasar mobil di Amerika Serikat aja itu ngejual sekitar 15 juta unit mobil setiap tahun. 15 juta unit per tahun. Kalau kita konversikan nilainya, pasar ini setara dengan 25.000 triliun rupiah. 25 kuadriliun rupiah. Itu angka nolnya banyak banget sampai susah dibayangin. Itu kue ekonomi yang luar biasa besar. Sangat besar. Dan dampaknya bagi ekonomi AS itu fundamental banget. Menurut sumber tersebut, industri otomotif menyumbang sekitar 6% dari total PDB Amerika Serikat. Ini bukan sekedar industri, ini salah satu pilar utama ekonomi dan identitas industri mereka. Jadi melindungi industri ini dari serbuan kompetitor asing itu prioritas keamanan nasional bagi mereka ya? Siapapun presidennya. Betul. Dan ketakutan terbesarnya adalah serbuan dari Tiongkok. Sumber ini mengklaim kalau industri mobil AS, termasuk pemain modern kayak Tesla, sebetulnya udah mulai kewalahan menghadapi skala produksi pabrikan Tiongkok. Oh iya, seberapa besar bedanya? Sumber tersebut menyajikan proyeksi yang cukup mencemaskan bagi AS. Pada tahun 2025, kapasitas produksi mobil Tiongkok diperkirakan mencapai 34 juta unit. Sebagai perbandingan, kapasitas produksi AS hanya sekitar 10 juta unit, lebih dari 3 kali lipat. Dengan skala produksi sebesar itu, mereka bisa memproduksi mobil dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan kalau dibiarkan masuk tanpa hambatan, bisa menghancurkan industri lokal. Itulah logika di balik tembok tarif 100% yang dibangun AS. Mereka berusaha mati-matian melindungi kue 25 kuadriliun ini. Dari sudut pandang ini, kesepakatan Kanada-Tiongkok tadi dilihat sebagai sebuah, bencana strategis. Bencana strategis. Ya, Kanada secara sadar atau tidak telah menciptakan sebuah pintu belakang atau backdoor bagi mobil-mobil Tiongkok untuk masuk ke jantung pertahanan industri Amerika Utara. Saya ngerti sekarang. Jadi rencananya mobil-mobil Tiongkok itu akan masuk ke Kanada dengan tarif super rendah, 6,1% itu. Terus dari sana, karena perjanjian perdagangan bebas di Amerika Utara, mereka bisa lebih gampang membanjiri pasar AS dari perbatasan utara. Begitu ketakutannya. Itulah ketakutan terbesar yang menurut analisis sumber ini menjadi alasan sesungguhnya di balik kemarahan Trump dan seluruh Washington. Isu minyak canola memang nyata bagi ekonomi Kanada. Perang iklan Reagan memang benar-benar terjadi dan memanaskan situasi. Tapi itu bukan intinya. bukan. Pertarungan sesungguhnya, pertarungan kelas beratnya adalah tentang siapa yang akan mendominasi jalanan Amerika di masa depan. Perjanjian Kanada ini, dalam narasi sumber tersebut, adalah langkah pembuka Tiongkok dalam pertarungan itu di benua Amerika. Jadi, kalau kita rangkum analisis dari sumber ini, sebuah kesepakatan dagang yang di permukaan tampak seperti barter antara mobil listrik dan minyak canola, ternyata adalah sebuah manuver geopolitik yang memicu reaksi keras dari AS. Di baliknya, ada pertarungan sengit untuk menguasai pasar otomotif senilai 25 kuadriliun rupiah. Dan ini menjadi sinyal adanya pergeseran aliansi tradisional di panggung dunia. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting ya, untuk Anda renungkan. Sumber yang kita bedah ini melukiskan sebuah dunia di mana loyalitas geopolitik yang udah teruji puluhan tahun, kayak hubungan AS dan Kanada, mulai terkikis oleh kenyataan ekonomi yang baru dan brutal.
Benar, ikatan sejarah dan nilai-nilai bersama seolah nggak lagi cukup kuat buat menahan tekanan kepentingan ekonomi domestik. Maka pertanyaannya adalah, pada titik mana kepentingan ekonomi domestik sebuah negara menjadi lebih penting daripada aliansi tradisionalnya, dan gimana sebuah negara, terutama negara berukuran menengah, harus menyeimbangkan kedua hal tersebut di tengah persaingan antara dua kekuatan global yang semakin ketat. Ini adalah dilema yang dihadapi banyak negara saat ini, bukan cuma Kanada, dan pilihan yang mereka ambil akan menentukan peta kekuatan dunia di dekade-dekade mendatang.